kejadian tak masuk akal, kami hadirkan untuk kamu yang berani. Inilah cerita nyata yang penuh teka-teki dan suara-suara dari dunia lain. Di sudut kota yang kini ramai berdiri sebuah bangunan tua peninggalan Belanda. Dahulu, tempat ini adalah rumah sakit kolonial pada tahun 1940-an. Namun, sejak kasus misterius seorang pasien yang dikabarkan bunuh diri, rumah sakit itu ditutup dan dibiarkan terbengkalai. Banyak yang percaya arwah pasien tersebut masih terjebak, menolak pergi karena kebenaran kematiannya tak pernah terungkap. Gerbang besi tua itu berderit pelan saat angin malam menerobos celah-celah karatnya. Udara terasa berat, dingin menusuk kulit, seolah memperingatkan mereka untuk tidak melangkah lebih jauh. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Raka, seorang pembuat konten investigasi misteri, dan Sinta, sahabat sekaligus kameramennya, memutuskan untuk menyelidiki tempat itu. Mereka tiba di depan gerbang besi berkarat. Lokasi kita malam ini, rumah sakit bekas Belanda tahun 1940-an. Raka, aku nggak yakin kita harus masuk. Nenekku selalu bilang tempat ini nggak boleh dikunjungi. Angin malam bertiup dingin, membawa aroma lembab dan tanah basah. Langkah mereka bergema pelan di halaman luas yang dipenuhi daun kering. Sebuah kursi roda tua tiba-tiba bergerak sendiri, meluncur beberapa meter di depan mereka. Tempat ini dingin banget, padahal kita masih di luar. Ya, salah satu tanda aktivitas energi. Kamera termal harusnya menangkap suhu aneh. Ra, kamu lihat itu? Aku lihat, tapi jangan panik dulu, bisa jadi angin kan? Setiap langkah membawa mereka semakin dekat pada sesuatu yang menunggu dalam keheningan gelap. Suara langkah kaki menggema di lorong panjang yang dipenuhi ranjang-ranjang besi berkarat. Di lorong ini banyak laporan suara tangisan. Katanya berasal dari ruang isolasi di basement. Kalau Maya benar-benar ada di sini, apa yang dia inginkan? Lampu-lampu tua berkedip lirih dan dari kejauhan terdengar suara bisikan halus, seperti seseorang yang meminta pertolongan. Tolong! Raka, kamu dengar itu? Itu bukan gema suara kita. Udara terasa semakin dingin, napas terlihat seperti asap. Mereka menemukan sebuah ruangan penuh debu dan kertas berserakan. Di sudut ruangan, Sinta melihat catatan pasien yang hampir hancur. Namun catatan terakhirnya hilang, sengaja disobek. Nama, Maya Adisti. Status, pasien percobaan obat penenang. Catatan terakhir, halaman ini sobek. Berarti ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Mungkin penyebab kematiannya bukan bunuh diri biasa. Tiba-tiba keanehan terjadi di dalam ruangan. Maya, kamu di sini? Mereka menuruni tangga menuju ruang isolasi bawah tanah. Seseorang atau sesuatu mengikuti mereka di balik kegelapan. Aku merasa dia mengikuti kita. Kalau dia butuh bantuan, kita harus dengarkan. Ruang itu kecil dan dingin. Sebuah ranjang besi dengan ikatan kulit tua berdiri di tengah ruangan. Tali pengikat bergerak sendiri seperti baru saja digunakan. Dan kemudian wujud samar muncul di antara mereka. Maya, apa yang kamu inginkan? Dipaksa. Aku ingin kebenaran. Apa yang harus kami lakukan? Sampaikan. Aku bukan gila. Aku ingin pulang. Tapi jiwa yang penuh luka dan kesedihan. Maya, pasien yang kebenarannya dikubur dalam diam. Cahaya biru lembut memenuhi ruangan.
ia bisa melepaskan penderitaan yang menahannya di dunia ini. Mereka berjalan keluar gerbang bukan lagi sebagai pemburu konten, tapi saksi sejarah. Gerbang tua itu kembali tertutup di belakang mereka, tak lagi terdengar derit menakutkan. Malam terasa lebih ringan. Maya telah bebas, dan kebenaran akhirnya menemukan suara. Kadang yang paling menakutkan bukanlah hantu, tapi kebenaran yang sengaja dikubur. Dan malam ini, satu jiwa akhirnya menemukan kedamaian. Terkadang yang paling menakutkan bukanlah hantu, tapi kenyataan yang sengaja disembunyikan. Maya bukan mati karena bunuh diri, tapi karena keputusannya untuk melawan perlakuan kejam yang harus ia terima. Dan malam ini, satu jiwa akhirnya mendapat ketenangan. Tapi ingat, masih banyak suara yang belum terdengar, menunggu seseorang untuk mendengarkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ingat, setiap tempat menyimpan kisahnya, dan setiap bayangan mungkin menyembunyikan sesuatu yang ingin dilihat. Jika kamu pernah mengalami kejadian mistis, tulis di kolom komentar, siapa tahu kisahmu yang akan kami angkat berikutnya.